Yo guys, welcome back to Kev Tiasno. Oke guys, kali ini aku bakal membahas tentang keadaan hutan di negara kita yang kian lama makin memprihatinkan. Ya, kita tahu bahwa wilayah negara kita tuh punya hutan yang sangat luas. Akan tetapi dikarenakan ulah tangan pihak yang nggak bertanggung jawab, alhasil wilayah hutan di negara kita kian memburuk. Nah, kalau misalnya keadaan hutan kita makin lama makin rusak, alhasil nanti akan terjadi banyak dampak bagi kehidupan. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari pengertian penebangan hutan liar. Apa sih penebangan liar itu? Penebangan liar dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging merupakan sebuah kegiatan penebangan, pendistribusian, dan penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa ada izin. Penebangan liar diduga dan dipercaya terjadi di beberapa tempat di dunia. Beberapa diantaranya ada di kawasan Sungai Amazon, Rusia, Afrika Tengah, Asia Tenggara, dan lain-lain. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki kasus penebangan liar di tahun 1998. Tercatat sekitar 40% dari total penebangan liar di Indonesia adalah penebangan liar. Kegiatan ilegal ini menghasilkan kerugian yang wadidaw, yaitu sekitar 365 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 triliun rupiah. Wah, gede banget itu. Dan sampai sekarang belum selesai di Indonesia. Gila, lu banyak banget guys, 5 triliun, bayangin. Penebangan liar di Indonesia. Dari penjelasan tadi diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang nggak selesai. Dari data Bank Dunia, sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia sudah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu di pasar lokal maupun internasional. Dan juga karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kegiatan ini pun jadi makin lama makin gampang untuk terjadi. Berdasarkan hasil analisis dari GFW dan FWI, bagi yang nggak tahu GFW dan FWI itu adalah singkatan dari Global Forest Watch dan Forest Watch Indonesia. Luas hutan Indonesia mengalami penurunan, yaitu sekitar 40% dalam kurun waktu 50 tahun terakhir dari seluruh wilayah hutan di Indonesia. Berdasarkan data Departemen Kehutanan di tahun 2006 lalu, lebih dari 59 juta hektar hutan di Indonesia telah rusak dan tidak dapat lagi berfungsi secara optimal. Angka tersebut atau nilai tersebut sama aja kayak deforestasi 2,83 juta hektar per tahun guys. Banyak banget itu. Jika hal ini terus-terusan terjadi, maka hasilnya akan berdampak pada penggundulan hutan dan kerusakan hutan gitu kan. Kayak kalian guys, dibotakin gitu sama guru BP karena rambutnya gondrong gitu. Kalian nggak suka kan dibotakin? Ya sama guys, hutan juga kayak gitu. Makanya jangan suka menebang hutan secara liar ya guys. Nah, berikut adalah contoh-contoh kasus penebangan liar di Indonesia. Yang pertama, indikasi penebangan liar di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Yang kedua adalah penebangan di Kecamatan Lunang, Pancong Soal, serta Basa Ampek, Balikpapan, Sumatera Barat seluas 58 hektar. Yang ketiga adalah kasus penebangan liar di Kecamatan Monta, Kabupaten Dompu, dan Kecamatan Bupu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan masih banyak lagi kegiatan penebangan liar atau kasus penebangan liar yang sangat meresahkan guys. Berikutnya adalah aturan dan penegakan hukum. Seperti yang kita tahu, semua negara pasti punya aturan dan hukum mengenai lingkungan dan hutan, tidak terkecuali penebangan liar. Berikut adalah aturan dan hukum
tentang hutan dan penebangan liar di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Undang-Undang P3H. Penebangan hutan secara liar merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf B Undang-Undang P3H. Larangan ini menyangkut perorangan maupun korporasi atau instansi. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman sebagai berikut. Nomor 1, bagi perorangan atau individu akan dikenakan hukuman pidana penjara paling cepat 3 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda uang sebesar 1 miliar rupiah dan paling besar 10 miliar rupiah. Untuk korporasi akan dikenakan hukuman pidana 8 tahun penjara paling cepat dan paling lambat 20 tahun penjara serta denda uang senilai 20 miliar rupiah sampai paling besar 50 miliar rupiah. Wah, gila, itu gede banget guys, gede banget. Makanya jangan sampai nebang hutan secara liar guys. Dampak pembalakan hutan, seperti yang kita tahu, di dunia ini segala sesuatunya pasti ada akibatnya guys. Begitu pula hutan, jika kita berbuat baik maka hasilnya akan baik, jika kita berbuat buruk maka hasilnya pun buruk. Begitu juga dengan hutan, jika kita merusak hutan maka akan ada banyak dampak yang akan terjadi, dampak negatif yang akan terjadi pada kehidupan kita. Berikut adalah contoh-contoh. Pertama, dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita akan kehilangan keragaman produk yang akan datang. Nomor 2, akan terjadi banyak penyimpangan pada lingkungan, terutama kehutanan. Yang ketiga, akan terjadi ketidakseimbangan dan kelestarian pada alam. Yang keempat, akan terjadi banyak bencana alam. Yang kelima, kita akan banyak kehilangan kesuburan pada tanah. Dan masih banyak lagi dampak buruk lainnya guys terhadap lingkungan kita. Poin yang selanjutnya yang kelima adalah upaya untuk melestarikan hutan guys. Pertama, reboisasi atau bisa dibilang menanam kembali hutan yang gundul. Yang kedua, memperkuat penegakan hukum di Indonesia, kayak ya memperketat larangan penebangan liar dan sebagainya gitulah. Yang ketiga, sistem tebang pilih, kayak kita milih pohon yang boleh ditebang dan yang nggak boleh ditebang, kayak ya milih kayak pilihan gitu lah guys. Hidup itu juga pilihan kan. Kita harus milih pohon mana yang boleh ditebang dan yang nggak boleh ditebang. Oke. Poin yang keenam atau yang selanjutnya guys, yaitu upaya melawan penebangan liar di Indonesia. Sebagai salah satu upaya pemerintah di Indonesia untuk melawan penebangan hutan liar, pemerintah telah menjalankan lisensi dan pemeriksaan produk kayu yang akan diekspor guys. Akan tetapi cuman karena ada lisensi itu belum berarti menyelesaikan permasalahan penebangan liar di Indonesia. Misalnya nih, terjadi banyak masalah baru kayak contoh kasus penggelapan kayu. Dalam masalah penggelapan kayu ini, antara kayu yang legal atau sah atau ada izin sama kayu yang ilegal atau nggak ada izin itu kecampur guys, kemix gitu. Jadi kita nggak bisa bedain gitu mana kayu yang legal atau boleh dan mana yang ilegal yang nggak boleh, karena ya pada dasarnya mereka tuh modelnya sama guys gitu, modelnya kayak gitu. Atau bisa dibilang kayu yang ilegal atau yang nggak boleh jadi terlabeli jadi kayu yang legal atau yang boleh. Dan masih banyak lagi guys permasalahan-permasalahan lainnya. Ya jadi begitulah guys beberapa permasalahan penebangan liar di Indonesia. Semoga aja pemerintah bisa segera mengatasinya gitu, dan beberapa pihak yang berwenang bisa segera menyelesaikan permasalahan penebangan liar di Indonesia, di negara kita ini. Dan aku berharap kita semua bisa melestariin gitu. Jadi aku pengen ngajak kita semua buat ikut melestarikan dan menjaga keadaan hutan di negara kita. Semoga kondisi hutan di negara kita semakin membaik, bisa
dilestarikan dan menjaga kelestarian hutan di negara kita buat generasi di masa depan. Oke. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih, thank you so much. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Akhir kata, I'll see you in the next video. Bye. Yo, sprikiti!